Baik, perkenalkan nama lengkap saya Teofilata Caleb dengan NIM 184101774, Prodi Manajemen dari kelas D, Universitas Kristen Arta Wacana. Akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen sebagai nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah ekonometrika. Baik, kita langsung saja pada soalnya. Ada dugaan bahwa kota-kota yang menjadi tujuan wisata mempunyai inflasi yang lebih tinggi. Hal tersebut diakibatkan banyaknya wisatawan yang datang dan membelanjakan uangnya pada daerah tujuan wisata. Untuk menguji hal tersebut, diukurlah tingkat inflasi dan jumlah wisatawan yang dicerminkan dari tingkat hunian hotel pada tahun 2007 pada beberapa kota. Ada sebanyak 6 kota. Yang pertama, Kota Semarang dengan tingkat inflasinya 66 dengan tingkat hunian 27%. Kota Medan dengan tingkat inflasi 84 dengan tingkat huniannya 40%. Kota Padang dengan tingkat inflasinya 87 dan tingkat huniannya 41%. Jakarta inflasinya 74 dan tingkat huniannya 32%. Kota Bandung tingkat inflasinya 73% dan tingkat huniannya 33%. Dan Surabaya tingkat inflasinya 72 dengan tingkat huniannya 37%. Dengan menggunakan data tersebut, diminta untuk menghitung persamaan regresi, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan menguji hipotesis. Jawabannya, jumlah data dari X setelah dijumlahkan mendapat hasil akhirnya 456 dan Y hasil akhirnya 210, X kuadrat hasil akhirnya 34.970, Y kuadrat hasil akhirnya 7.492 dan hasil akhir dari XY sama dengan 16.150. Langsung pada persamaan regresi. Yang pertama, koefisien regresi B. Rumus koefisien regresi B sama dengan B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X1 dikali sigma X1 per N kali sigma X2 dikurang sigma X1 kuadrat. N itu sama dengan 6 karena tadi jumlah data pada soal ada 6 kota. Jadi 6 kali 16.150. 16.150 itu adalah hasil dari sigma XY dikurang 456 itu adalah sigma X1 dan 210 adalah sigma Y1 per 6 kali 34.970 itu adalah sigma X2 dikurang 456 kuadrat itu adalah sigma X1 kuadrat. Jadi 6 kali 16.150 dikurang 456 kali 210 hasilnya adalah 1140 per 1888. Jadi 1888 itu hasil dari 6 kali 34.970 dikurang 456 kuadrat itu hasilnya 1888. 1140 per 1888 hasilnya adalah 0,603 atau 0,603. Konstanta A sama dengan sigma Y kurang B dikali sigma X per N. 210 itu sigma Y dikurang 0,603 itu adalah B dan 456 adalah sigma X per N-nya adalah 6. Hasil dari 210 dikurang 0,603 dikali 456 per 6 itu adalah 15.914. Kita lanjut pada B, koefisien korelasi.
rumusnya bisa dilihat. Saya langsung pada penyelesaiannya. 6 kali 16.150 dikurang 456 dikali 210 per akar dari 6 kali 34.970 dikurang 456 kuadrat dan 6 kali 7.492 dikurang 210 kuadrat. 96.900 dikurang 95.760 itu didapat dari 6 kali 16.150 dikurang 450 dikali 210 per akar dari 209,820 dikurang 207,936 itu didapat dari 6 kali 34.970 dikurang 456 kuadrat dan 44.952 dikurang 44.100 itu didapat dari 6 kali 7.492 dikurang 210 kuadrat. 1.140 itu didapat dari 96.900 dikurang 95.700 per akar dari 1.884 itu didapat dari 209,820 kurang 207,936 dan 852 itu didapat dari 44.952 dikurang 44.100. 1.140 per akar dari 1.605,168. Jadi 1.605,168 itu didapat dari 1.884 dikali 852. 1.140 per 1.267. Jadi 1.267 itu didapat dari akar dari 1.605,168. Hasil dari 1.140 per 1.267 itu hasilnya adalah 0,8997. Jadi 0,8997 itu dibulatkan menjadi 0,90. Itu adalah hasil dari koefisien korelasi. Lanjut pada bagian C, koefisien determinasi. R sama dengan 0,90. R kuadrat sama dengan 0,81. Kenapa 0,90? Setelah R kuadrat didapat 0,81. 0,81 itu dapat dari 0,90 kuadrat. Jadi 90% variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y dan 10%-nya dijelaskan oleh variabel lainnya. Lanjut pada bagian D, uji regresi atau uji T. R sama dengan 0,90. R kuadrat sama dengan 0,81. Sedangkan jumlah datanya ada 6 dan tingkat signifikannya ada 2%. Jadi nilai T itu dapat dihitung. T sama dengan R akar dari N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. R itu 0,90 akar dari 6 kurang 2 per akar dari 1 kurang 0,81 sama dengan 0,90 dikali 2 per 0,19. Jadi 0,90 dikali 2 per 0,19 hasilnya adalah 9,474. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.